Oke, sip. Selamat datang kembali teman-teman. Pagi jam 7 di New York atau DC ada Corvin di sini. Eh dan malam nih teman-teman di Indonesia ya. Mungkin sebelum kita mulai, aku pengen tahu ada teman-teman yang familiar dengan Descartes sebagai seorang tokoh gak? Ada yang mungkin mau cerita Descartes itu siapa, dia nulis apa, atau perkenalan kalian dengan Descartes sebelum baca bukunya atau ikut kelas ini apa yang kalian tahu tentang Descartes gitu. Mungkin boleh share di chat atau mau open mic juga boleh. Silakan silakan. Descartes ya sebagai tokoh. Kalau yang paling sering ditulis di buku adalah quotes ya, yang cogito ergo sum, ergo sum. Tapi sebenarnya Descartes ini juga lumayan ekstensif buat menulis di berbagai macam topik dan dia lumayan edgy pada masanya. Jadi eh, dia mencoba untuk membuat karya-karya tulis eh, yang dia klaim tidak pernah dipikirkan atau ditulis sebelumnya. Gitu. Ini kalau nggak salah dia tulis di bukunya yang Passions of the Soul ya. That's why kalau kita lihat discourse dan meditations juga eh, banyak yang menarik karena dia mencoba untuk keluar dari berbagai macam konsepsi akan sesuatu ataupun pengetahuan yang umum di masanya. Dan ada beberapa passage di bukunya sendiri, dia tulis kita harus men mendekonstruksi keseluruhan pengetahuan kita ya. Buang semua itu dan bangun fondasinya dari awal. Ya, kira-kira kayak gitulah. Nanti kita baca juga. Dan Descartes sebenarnya bukan filsuf filsuf banget ya. Jadi dia sebenarnya mathematician. Kalau teman-teman tahu Cartesian coordinate system yang ada eh, x y axis, terus kita bisa lihat 2x 3y itu ada di titik mana, koordinat mana. Nah, itu juga sebenarnya dari si Descartes ya. Ini yang biasa digunakan juga di eh, sekolah-sekolah. Dia juga banyak menulis tentang analitik geometri dan segala macam. Dan karena bukunya Meditations ini, dia dianggap sebagai salah satu figur di scientific revolution in the 17th century. Dan Descartes sendiri dari Prancis, pernah sekolah di sekolah Jesuit dan sekolah hukum, pernah juga di Leiden ya kalau nggak salah ya, tapi bukan non degree. Oke, kalau gitu kita langsung masuk ke di Kazaki. Descartes di matematika mencoba membuat penafsiran geometri dari suatu persamaan menggunakan Cartesian coordinates. Yes, that's right. Nanti sebenarnya kalau kita baca filsuf-filsuf zaman dulu, mereka banyak yang berangkat dari sains atau matematika ya. Menarik sih. Eh, Sekarang mungkin banyak yang balik ke matematika juga ya, buat analitik filosofi gitu. Oke, kita masuk ke materi. Kali ini sebenarnya banyak diskusi juga sih. Jadi semoga teman-teman bisa aktif juga. Kita bakal ngebaca Descartes bukan sebagai seorang filsuf yang ada di zaman modern atau eh, membaca Meditation and Discourse ini sebagai sebuah buku eh, filsafat klasik gitu ya. Tapi mungkin kita bisa coba melihatnya eh, dari sudut pandang saat ini yang kita tahu nanti dari perspektif teman-teman, dari perspektif new materialism juga boleh kalau misalnya udah ada yang pernah baca atau familiar ya. Eh, dan di discourse si Descartes itu mencoba untuk memprestasikan dirinya sendiri eh, sebagai seseorang yang menemukan ya discovered eh, that education left him involved in so many doubts and errors that he had advanced only in the discovery in every turn of his own ignorance. Di sini kita bisa baca the passage pertama di halaman 6. Kalau teman-teman membaca di buku masing-masing halaman 6.
From my childhood, I have been familiar with letters, and as I was given to believe that by their help, a clear and certain knowledge of all that is useful in life might be acquired, I was ardently desirous of instruction. But as soon as I had finished the entire course of study, at the close of which it is customary to be admitted into the order of the learned, I completely changed my opinion. For I found myself involved in so many doubts and errors, and that I was convinced that I had advanced in no further in all my attempts at learning than the discovery at every turn of my own ignorance. Jadi lanjutin juga, I was thus led to take the liberty of judging of all other men by myself, and of concluding that there was no science in existence that was of such nature as I had previously been given to believe. Nah, ada yang mau kasih komentar dulu gak di sini? Apa yang kalian pikirkan atau kalian rasakan atau apa yang kalian mau komen dari passage pembukaan si Descartes ini? Boleh dari by chat, by open mic. Boleh aku mas mau nebeng. Yes, boleh, Kalvi. Oh sorry, suara aku aman gak ya? Aku Aman. takut koneksiku tidak sebagus itu, tapi em, iya, mungkin sedikit soal Descartes kan. Kalau aku karena tahu dia dari apa ya, ya sebagai filsuf yang eh, meng, ya dia mendaut segalanya, memberikan sanksi bagi segala hal yang nanti akan tentu dibahas ya di metode di discourse dan di meditation. Tapi di bagian awal ini aku juga akan ngeling di beberapa passage setelah ini yang dia semacam menyampaikan uh, disposisi dia ya sebagai orang terpelajar gitu. Dia punya dia terkesan merasa bahwa dia dalam posisi untuk menjudge orang juga ya kira-kira. Jadi meskipun jadi ada nggak tahu mungkin sedikit uh, paradoksal mungkin aku melihatnya. Di satu sisi dia humble dalam tanda kutip dalam merasa bahwa banyak hal dari dirinya dia mungkin tidak tahu, tapi di sisi lain um, mungkin nanti ada juga passage yang mengatakan dia tidak menyenangi, kalau aku nangkapnya ya, dia tidak menyenangi orang-orang yang meddle in public affairs, padahal mereka bukan orang-orang yang berkutat dalam public affairs, mereka jadi mereka seek reforms tapi tidak berada di dalam situasi publik. Nah kalau sebenarnya aku tidak sepaham itu ya, konteks sejarahnya Descartes itu waktu itu apakah orang terpelajar itu sangat sedikit, tapi ya aku kira nanti dia bakal nyebut juga ya soal dia travel kemana-mana dan dia belajar sebagai seorang kosmopolitan rasanya gitu. Ya, kira-kira seperti itu. Yes, thank you, Kak Lutfi. Dan iya menarik ya kalau kita baca, dia juga menceritakan kalau gue cuma, si Descartes ini kayak bilang, kalau gue cuma diam di satu tempat, gue akan mengetahui banyak hal di tempat gue, tapi gue nggak akan mengetahui di tempat lain di luar. Jadi traveling, kalau dia traveling, dia tahu pengetahuan di banyak tempat, tapi dia jadi lupa atau jadi kurang mengetahui pengetahuan di tempatnya sendiri. Terus nanti dia eh, building up on that juga. Nanti itu juga bisa baca ya. Dari Kak Zaki kesannya arogan si Descartes. Dikit arogan ya. Dan semua doubts yang si Descartes utarakan di sini akhirnya dia coba jawab di halaman ke-58 sebenarnya. Eh, Coba kita baca. Yes, langsung di pembukaan dari meditation pertama ya, dia coba menjawab doubts-doubts dia di discourse tadi. Dia bilang, several years have now elapsed since I first became aware that I had accepted, even from my youth, many false opinions for true, and that consequently what I afterward based on such principles was highly doubtful. And from that time, I was convinced of the necessity of undertaking one's
in my life to rid myself of all the opinions I had adopted, and of commencing anew the work of building from the foundation. If I desire to establish a firm and abiding superstructure in the science. Oke, yes, ini yang tadi aku cuma sempat mention dari dubs-dubs yang Descartes punyai, dia mencoba untuk uh, rid himself from all of the opinions yang udah dipelajari selama dia hidup dari kecil, dari semasa dia belajar under satu instructors. Jadi kalau dia describe pendidikannya saat itu, dia kayak terkurung sama satu orang guru aja gitu ya. Eh, dan akhirnya building from the foundation from the beginning. Nah itu mungkin dua passage penting yang bisa memulai pembahasan kita tentang Descartes eh, hari ini gitu ya. Nah, proyeksi Descartes buat rebuilding pengetahuan ini juga sebenarnya bisa kita lihat dari beberapa passage lain yang menyebutkan bahwa diri manusia itu adalah thinking thing, sebuah sesuatu yang berpikir ya, thinking thing. Nah, thinking thing ini itu distinct from the body and from the material world. Nanti kita coba akan baca, dan ini juga yang sebenarnya menjadi eh, kritik dari si uh, Karen Barr atau John Bennett di New Materialism Discourses. Tapi goals kita hari ini cuman simpelnya tiga aja. Jadi pertama kita coba pengen merekonstruksi argumen-argumen Descartes. Yang kedua kita coba identify di mana si Descartes ini mencoba menginstall dualisme tubuh dan pikiran, mind and body dualism, and model of a passive matter. Jadi materi-materi selain tubuh dan pikiran itu pasif, nggak bisa diapain. Ini juga jadi kritik eh, Barat juga nanti ya. Dan yang ketiga, kita coba mungkin sedikit kalau sempat put Descartes in dialogue with new materialism, atau teman-teman yang ada tahu tentang pengetahuan masyarakat adat juga boleh banget, karena new materialism dan masyarakat adat itu eh, cukup berhubungan erat ya. Oke, kita eh, coba lihat di halaman ke 58 yang bawah lagi. Jadi apa sih metodologi yang dipakai dari Descartes? Metodologinya sendiri juga tentang eh, dub gitu ya. Nah, jadi di sini eh, dia mention, wait, Eh, 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 eh. Oh ya, ini secara keseluruhan sih ya, meditation yang awal. Jadi di sini dia mencoba mempropos sebuah metode. Jadi daripada kita me- mencek sebuah kepercayaan, belief atau pengetahuan satu persatu, mending kita eh, remove. Dan dia juga mention kalau misalnya apa yang kita punya up until this moment, yang dia punya up until this moment, accepted as possess of the highest truth and certainty, he received either from or through the senses. And since the senses sometimes mislead us, he resolved not to place absolute confidence in that by which we have even once been deceived. Nah, di sini ada satu eh, kata ya, senses, yang mungkin cukup menarik, dan dia coba mengekskalasi eh, dubs melalui beberapa steps yang berhubungan dengan senses. Jadi pertama ada sensory deception. Jadi di sini di halaman 58 dan 59 kita coba baca, although the senses occasionally mislead us respecting minute objects and such as are so far removed from us as to be beyond the reach of close observation, there are yet many other of their informations or presentations, of the truth of which it is manifestly impossible to doubt.
As for example, that I am in this place, seated by the fire, clothed in the winter dressing gown, that I hold my hands in this piece of paper with other intimations of the same nature. Di bawahnya dilanjutin, but how could I deny that I possess these hands and this body, and will escape being classed with persons in a state of insanity, whose brain are so disordered and clouded by dark bilious vapors as to cause them pertinaciously, bla bla bla. Bla. Oke, jadi ada poin pertama yang si Descartes mau utarakan di sini adalah tentang sensory deception. Kalau uh, indera kita itu bisa bisa menipu gitu ya. Nah, tapi bukan cuma tentang itu, tapi juga ada tentang dream atau mimpi. Di bagian mimpi ini, ya di poin nomor 5. But I cannot forget that at other times I have been deceived in sleep by similar illusions. And attentively considering those cases, I perceive so clearly that there exist no certain marks by which the state of waking can ever be distinguished from sleep, that I feel greatly astonished, and in amazement I almost persuade myself that I am now dreaming. Nah ini juga menarik. Mungkin aku bisa sampai sini tanya teman-teman gitu ya. Ada gak yang pernah bermimpi dan mengidap mimpi itu sebagai kenyataan? Atau kalian pernah lagi ngobrol sama temen, diskusi, terus kan ingat sesuatu, tapi ternyata sesuatu dari mimpi gitu. Ada yang pernah? Ada yang mau cerita? Ini yang juga jadi salah satu poin si Descartes ya, dream arguments ini, Eh, yang membuat dubs itu semakin nyata ya. Ada sensory deception, ada dream deception. Ada gak yang pernah? Nggak ada? Oh sering ya, Reka Pradipa ya. Pasti pernah kayak kita Hawa pernah. Yes. Dan ini cukup menarik kalau kita mau melihat bagaimana mimpi itu bekerja ya. Ada salah satu physicist deh kalau nggak salah yang dia nulis sebuah paper, dia Nobel Prize laureate ya. Dia nulis sebuah paper dan salah satu footnote-nya dia dibilang, "Oh, gue dapetnya dari mimpi." Ada yang pernah inget gak itu paper apa? Lumayan interesting ya karena eh, subconsciously dalam mimpi kita juga masih berpikir dan segala macamnya. Tapi yang di take sama eh, Descartes itu deception. Itu menjauhkan kita dari realita segala macam. Dari Nata, when I read this, I thought about dreams where people are aware that it is a dream. Will that count as deception? Nah, itu juga menarik ya. Kalau ada yang mau jawab silakan. Kalau dulu aku sering masih kecil lebih seringnya kalau lagi mimpi berasa lagi di toilet akar kencing. Pagi-pagi ternyata ngompol ya. Padahal itu ternyata sangat-sangat real keluar kamar ke toilet dan segala macamnya. Kak Syafi, kalau aku malah pernah mengalami deja vu. Dari Kak Mana bangun dari bangun dari mimpi, dari tidur dalam mimpi dan terbangun lagi dari mimpi itu. Oh, ada yang second that ya, Kak Lutfi. Oke, menarik. Nah, jadi apakah kalian so far setuju nih kalau sensory deception, argumen tentang dream ini udah cukup pakem ya dari Descartes to understand dubs. Sebenarnya bukan cuma dua nih, ada lagi satu lagi, yaitu Evil Demon. Evil Demon ini argumennya juga cukup menarik di halaman 61. Wait. Ya, ini dia sebenarnya banyak ngomongin tentang Tuhan, God, segala macam. Tapi di sini juga mention, I will suppose then not that deity, who is sovereignly good and the fountain of truth, but that some malignant demon who is at once exceedingly potent and deceitful, has employed all his artifice to deceive me. Nah, ini juga passage yang menarik banget ya. Jadi, at least ada tiga argumen, eh, core arguments dari Descartes.
yang aku temukan, yang Descartes coba bilang dia nggak bisa dub gitu ya. Ada sensory deception, ada dream argument, dan juga evil demon. Oke, sampai sini ada teman-teman yang mau meng-expressing opinions atau pendapat atau apapun itu. Boleh banget. Agak tendensius ya, karena seakan-akan good and evil sudah jelas batasnya. Descartes kesannya sangat judgmental. Ya, ini menarik ya. Mungkin juga karena dia seorang philosophy of religion, philosopher of religion. Jadi dia mencoba untuk menjelaskan the existence of God juga di passage-passage dia. Dan yes, termasuk dari backgroundnya karena dia sekolah di sekolah agama ya, selain di sekolah hukum juga. Ups. Ada lagi yang mau kasih komentar mungkin? Ini bagian pertama dari metodologi method of doubt ya. Oke, nggak apa. Kita mungkin bisa lanjut ke bagian. Oh, dari Kak Neni, monggo. Boleh nggak bicara yang lebih basic gitu, lebih Boleh. mendasar, bukan mendasar sebenarnya, tapi latar belakang gitu ya. Hmm, boleh. Sorry kalau malas ngetik karena sudah lelah seharian. Satu, Aman. eh, mungkin ini karena saya terlambat gabung atau gimana ke grup WhatsApp sehingga versi buku yang saya temukan kayaknya tidak sama dengan versi yang ditampilkan di screen ini gitu ya. Hmm. Itu kemudian menimbulkan pertanyaan begini, eh apakah kita semua memakai buku yang sama? Karena gitu ya. Setahu saya René Descartes itu orang Prancis, dia nulisnya dalam bahasa Prancis. Ketika itu diterjemahkan dalam bahasa Inggris, kemungkinan ada, kalau enggak makna yang hilang, makna yang tidak komplit, pemahaman penerjemah yang tidak sama gitu, karena mungkin kita semua pakai versi buku yang berbeda, sehingga membuat apa ya, saya bilang pemahamannya jadi berbeda-beda, sudut pandangnya jadi berbeda-beda, atau tidak utuh, atau distorsinya ada gitu. Itu kulturnya mungkin gimana ya? Dibilang kultur tuh enggak, diskursusnya. Kalau kita bicara diskurs dalam linguistik ya, karena latar belakang saya linguistik gitu. Hmm, eh, hmm. Gaya nulisnya tuh, gaya nulis atau kultur nulisnya beda gitu loh. Penyampaian kulturalnya berbeda gitu. Misalnya saja kalau kalau bicara paling tidak gaya Anglo-Saxon dengan gaya Indonesia ya gitu. Hmm. eh Kita terbiasa bercerita muter-muter dulu kayak spiral, baru di titik akhir gitu konklusi gitu. Bahasa Inggris tuh eh, eh, biasanya strukturnya adalah eh, argumen, pendukung, restatement argumen gitu ya. Kayak gini itu loh. Ini saya belum masuk ke dalam apa namanya. Saya belum masuk ke dalam bukunya sendiri ya, Descartes sendiri, tapi dari segi teknis bacaan kita dari mana nih gitu. Kalau mau mengkritisi ya, bacaan kita dari mana nih Hmm, hmm, hmm. gitu. Lalu kemudian eh, karena ada kesadaran bahwa ini diterjemahkan dari bahasa Prancis gitu, dengan kultur berpikir yang mungkin berbeda dari Anglo-Saxon yang bahasa Inggris. Saya sebenarnya ketika membaca ini eh, marah dan frustasi gitu. Mungkin saya aja yang goblok gitu ya. Jadi nggak sefilosofis teman-teman gitu. Tapi saya membaca dengan frustrasi, bukan marah sih Hmm. sebenarnya gitu. Je suis ennuyeux, kalau bahasa Prancisnya, je suis ennuyeux.
saya irritated gitu karena Hmm. muter-muternya kebanyakan gitu. Saya nggak sabar gitu. Perlu Hmm. kesabaran untuk membaca membaca pikiran dia ya gitu. Itu satu. Yang kedua, eh, bahkan dalam bahasa Inggris, bahasa yang ya saya kayaknya cukup bisa ngerti gitu kan. Cukup bisa ngerti. eh Descartes ini apa ya? eh Banyak kontradiksinya gitu. Karena ada di satu bagian yang dia bilang bahwa oke, dia akan admire di bagian method ya. Saya admire orang yang bisa reasoning jelas gitu kan, reasoning jelas, penyampaiannya clear gitu. Oke, sampai di situ saya yang good gitu ya, bagus gitu. Tapi yang ketiga, saya juga mengagumi eloquence gitu ya. Eloquence tuh apa sih, kecanggihan ngomong kali ya gitu. Kecanggihan ngomong dengan Hmm. apa namanya, poesi gitu, dengan berpuisi gitu kan. Terus bahwa harus ada, bentar, saya mau mau lihat catatan saya supaya saya bisa bisa baca apanya, kata yang dia pilih gitu. Dan itu Hmm. sebagai sebagai orang latar belakang linguistik, itu pilihan kata itu menarik gitu, bahwa dia pakai istilah great embellishment gitu ya. Great embellishment tuh detailnya banyak gitu, detailnya banyak, harus indah, poetik gitu ya. Dan Hmm. saya marah gitu karena lu gimana sih? Lu maunya clear dengan reasoning gitu. Tapi mesti dibungkus dengan bahasa-bahasa yang banyak embellishment, banyak detail, sehingga ini tidak accessible ke banyak orang. Hmm. Buat banyak orang jadi nggak accessible. Saya nggak tahu, mungkin teman-teman jauh lebih cerdas daripada saya, sehingga bisa ngomong bahwa oh, ini bagus, ini lala. Tapi kalau buat saya, secara mendasar, saya nggak suka gitu. Cara dia menerangkan gitu. Karena itu tidak accessible gitu. Sehingga ada kesan bahwa dia berusaha memisahkan antara the learn and the unlearn gitu. The learn and the unlearn gitu ya, bahwa ya ini tidak bisa accessible to the mass gitu, tidak bisa accessible ke publik gitu, karena gaya bahasa dia dalam sebuah bidang yang emang sudah bikin pusing gitu loh. Filsafat itu kan bikin pusing gitu loh, gitu. Saya nggak tahu ya, kemudian bahwa menjadi akademik itu adalah memakai kata-kata yang sulit, pilihan kata yang sulit, sehingga terjadi apa ya namanya, diskriminasi terhadap orang-orang yang sebenarnya pengen belajar, tapi kemudian dihalangi oleh pilihan kata atau penyampaian yang membuat tidak bisa mengakses bacaan ini. Saya nggak tahu, ini mungkin sebelum masuk ke Descartes saya udah berdebat dulu gitu, berdebat dulu dengan pilihannya Descartes ya. I even wrote in my in my notes, the first impression adalah, darn you Descartes, why you make this fucking difficult for me to understand gitu ya. Sorry, a little bit strong, excuse my French, Hmm. Hmm. gitu ya. Yes, thank you Kak. Jadi pertama bacaannya sendiri sebenarnya kita udah masukin ke Drive. Jadi harusnya teman-teman di sini eh, yang awal-awal udah datang di grup harusnya ada di description juga ada Drive-nya. Jadi kita baca dari satu versi. Eh, dan sebenarnya versi ini sama beberapa versi cetak kayak aku temukin di bookstore-bookstore di sini itu sama. Jadi that's why aku pakai yang terjemahan yang ini agar So maybe lebih I'm banyak the orang stupid one. So maybe I'm the stupid ada one, or aman-aman I'm the Kak. late one, or I'm the late one. Iya, late one mungkin nanti kita bisa kasih lagi. Dan tenang aja, yang terjemahan itu cuman Descartes dan Spinoza. Tapi sisanya itu semua nulis dalam bahasa Inggris. Jadi the rest. Dan kenapa kita pakai Descartes dan Spinoza di awal? Karena kita mau eh, memahami apa yang para new materialist itu kritisi ya. Jadi sebenarnya dua tiga pertemuan awal adalah foundations dari modern philosophy yang nanti semuanya akan kritisi dari teman-teman new materialism, posthumanism, dan feminist technoscience. Eh, tapi ya ini jadi landasan. Dan benar emang tulisan muter-muter dan
Ya, kayak nanti sampai akhir banyak yang bukunya nulisnya agak muter-muter sih. Karena eh, nggak semua orang nulisnya bagus. Dan kadang mereka untuk menjelaskan satu hal yang kompleks, mereka coba bahasakan sehari-hari. Kayak misalnya Karen Barat itu nanti coba menjelaskan metodologi difraktif. Dia agak susah karena background dia physics, dia menjelaskannya kepada masses. Jadi itu juga nanti satu hal yang kita akan struggle sampai akhir. Dan emang bener Descartes itu nulisnya susah juga pada saat dia menulis ini tahun 1600-an itu kan nggak banyak orang yang bisa menulis dan membaca ya. That's why buku ini sebenarnya untuk di kalangan akademik pada masa itu gitu. Jadi emang ditulisnya agak eh, ngaco. Tapi nggak apa-apa, itu justru sofis ini ya. Bukan cuma Descartes dan Spinoza tapi juga mungkin nanti ke depannya yang recent philosophers gitu. Tapi nanti aku coba kirim lagi Google Drive-nya. Itu semua bacaannya dari week 1 sampai week ke 24 udah ada. Eh, jadi kita bisa sama-sama lihat dari situ juga ya. Mungkin Kak Syafi? Kalau aku sih justru lebih 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 agak curious ya. Yang curiousnya adalah bahwa apakah Descartes ini terinspirasi oleh Friedrich Nietzsche yang good versus evil. Karena kan di dalam Friedrich Nietzsche itu kan antara good and versus evil ini kan adalah peperangan antara kebaikan dengan kejahatan gitu. Di mana selalu ada konflik yang bertentangan gitu, dan di mana memang kalau kalau kita lihat dalam sejarah hidup René Descartes itu kan memang dari kecil sampai kemudian dia meninggal itu kan memang begitu banyak dilema gitu. Jadi yang aku tanyakan adalah apakah René Descartes ini menginspirasi dari Friedrich Nietzsche atau sebaliknya apakah dia memang Friedrich Nietzsche menginspirasi Descartes. Itu aja sih yang aku Yes. masih, tapi so far justru masalah ini pertentangan gitu dan aku sendiri ngalamin gitu antara good good and evil, jadi antara di mana ada moral baik kemudian melawan dengan moral yang jahat, dan itu memang terjadi di every human in this world gitu. Dan aku pernah ngalamin gitu. Gitu aja, gitu aja, Hmm. gitu aja. Makasih. Yes. Thank you, Kak Syafi. Jadi kalau dari segi timeline sebenarnya Descartes itu duluan ya. Descartes itu 1640-an buat pas nulis ini. Dan Nietzsche itu 1800 kalau nggak salah. Dan di Beyond Good and Evil memang Nietzsche itu mengkritisi si I think therefore I am cogito ergo sum-nya Descartes ini. Eh, tapi aku agak lupa karena aku udah lama nggak baca Nietzsche, mungkin berapa tahun lalu. Tapi iya, si Nietzsche ini banyak mengkritisi si Descartes sih. Tapi sayangnya kelas kali ini kita bakal lompat ya dari dari Spinoza langsung ke Nihilism, langsung ke Rossi Braidotti nanti. Tapi thank you pertanyaannya. Tapi aku harus baca dulu. Udah agak lupa. Um, dari Nata reading his meditations didn't convince me of God at all. It felt like he was just saying because God will not deceive, it is the etc. etc. He exists. There is still a dependence on us to just believe God exists. Kak Lutfi, yes, sudah diasumsikan ya. Aku belum baca Meditation 4 dan 5, tapi harusnya pembahasan soal Tuhan lebih banyak ke situ. Not seems to be that humans can't we first needed to have seen a lion and a horse. He then concludes that God must exist as the source of his knowledge. His proof of God is kind of justice. Ya, memang penjelasan Descartes tentang eh, the existence of God itu kurang compelling ya. Karena ya mungkin di masa itu dan di lingkungannya the environment is all most of them are Christians. Jadi dia bukan mencoba menarasikan bukunya mungkin pembacaan aku sebagai sebuah apologetika dan lebih ke eh,
Oke, nggak apa. Oke, kita mungkin bisa lanjut. eh Tadi udah sempat mention juga Kogito ergo sum. Jadi dia sebenarnya tulis ini di dua passage berbeda. Pertama di Meditation part 2 dan yang kedua di Discourse. Kita bisa lihat dari Meditation kedua dulu ya. Di halaman 63, 64. Yes, dia di sini tulis, but there is I know not what being, who is possessed at once of the highest power and the deepest cunning, who is constantly employing all his ingenuity in deceiving me. Doubtless then I exist, since I am deceived. And let him deceive me as he may, he can never bring it about that I am nothing, so long as I shall be conscious that I am something, so that it must in fine be maintained, all things being maturely and carefully considered, that this proposition or pronunciatum I exist is necessarily true each time it is expressed by me or conceived in my mind. Tapi lebih jelasnya lagi, sebenarnya dia masukin di halaman ke-22. Eh Mungkin itu bisa baca dari atas dulu kali ya. Accordingly, seeing that our senses sometimes deceive us, I was willing to suppose that there existed nothing really such as they presented to us. And because some men err in reasoning and fall into paralogism, even on the simplest matters of geometry, I, convinced that I was as open to error as any other, rejected as false all the reasonings I had hitherto taken for demonstrations. And finally, when I considered that very same thoughts or presentations which we experience when awake may also be experienced when we are asleep, well, there is at that time not one of them true. I supposed that all the objects or presentations that had ever entered into my mind when awake had in them no more truth than the illusions of my dreams. Panjang banget kalimatnya ya. Terus dilanjutin, but immediately upon this, I observed that whilst I thus wished to think that all was false, it was absolutely necessary that I, who thus thought, should be somewhat. And as I observed that this truth, I think, therefore I am, was so certain and of such evidence that no ground of doubt, however extravagant, could be alleged by the skeptics capable of shaking it. I concluded that I might, without scruple, accept it as the first principle of the philosophy of which I was in search. Jadi dia coba building up argumen tentang Dream tadi yang kita baca di meditation, jadi dia ini banyak lompat-lompatan, tapi kita coba hubungi ya. Eh, buat eh, buat bilang kalau misalnya si eh, I think therefore I am ini. Dan dia coba mempertanyakan gitu ya. I itu maksudnya apa sih? Ini juga nanti tadi Kak Syafi bilang tentang Nietzsche bakal dikritik sama Nietzsche juga sih. Konsepsi aku itu apa dari eh, si Descartes. Dan menurut Descartes, aku itu bukan tubuh ya. Karena tubuh dan senses kita itu bisa di-dub. It can be adapted. Tapi I itu adalah sebuah thinking thing, mind. Nah, ini kita coba lihat mind itu yang dia maksud sebagai mind dan I itu apa ya. Kita bisa lihat di halaman ke-65. Lompat 66, 21, 65. Tapi hopefully ini coba bisa connecting the dots gitu ya. Nah, di sini dia mention, I now admit nothing that is not necessarily true. I am, therefore, precisely speaking, only a thinking thing. That is, a mind, mens sive animus, understanding, or reason, terms whose signification was before unknown to me. I am, however, a real thing, and really existent. But what thing? The answer was a thinking thing. Aku lupa mention, jadi si Descartes ini nulis di Latin dan di Prancis ya. Jadi ada passage. Aku lupa either Discourse atau Meditations yang bahasa Latin. Jadi yang penerjemahnya ini menerjemahkan dari Bos Latin dan Prancis. Aku nggak tahu seberapa mirip kedua itu. Nah, jadi to sum up bagian cogito dan thinking ini tadi
di awal kita udah coba melihat Descartes itu mencoba demolishing eh, our prior knowledge, si Descartes punya prior knowledge. Dan akhirnya Descartes tanya kan, kalau semuanya itu salah setelah di demolish ini, terus kenapa gue exist gitu. Dan akhirnya dia coba bilang eh, the existence-nya dia itu eh, karena dia sebagai seorang thinking thing, bukan sebagai sesuatu yang dapat ditipu oleh senses, oleh indera ataupun oleh body. And that's why itu bakal building up ke pemisahan antara tubuh dan pikiran, mind and body dia. Jadi di sini dia coba untuk ini sebagai pemahaman aku nanti teman-teman bisa eh, kasih opinion kalian juga atau pemahaman kalian. Jadi di sini dia bilang Cogito itu menginstall isolated a- atau mungkin juga this thinker as the foundation of all knowledge. Nah, ini semua dari argumentasi dia tentang senses, tentang demolition, tentang eh, mind, tentang I, itu semua nanti akan didekonstruksi sama ratusan pemikir setelahnya, termasuk New Materialist. Oke, eh dari sampai sini dulu ada yang mau kasih pendapat, kasih apapun? Kalau nggak ada, kita bisa masuk ke part kedua. Jadi part pertama ini kita udah membahas tentang konsepsi eh, king, dub, dan segala macamnya. Dan di next next part kita bisa fokus ke bagaimana Descartes mencoba untuk memisahkan tubuh dan pikiran. Dan dia bilang materi itu pasif, gitu ya. Ini benar-benar berbeda banget ya sama masyarakat adat sama New Materialist yang bilang materi itu punya agensi gitu. Dan kita tidak bisa memisahkan tubuh dan pikiran karena tubuh afek afek manusia, affection manusia itu sangat diperlukan. Nah, nanti kita coba lihat dari situ. Kalau nggak ada, oh, ini dari Kak Pradipa. Ada yang agak membingungkan buat saya. Waktu Descartes bicara soal mind, apakah dia bicara essence? Kayaknya bukan location atau biology, karena kayaknya dia bukan bicara soal brain, tapi hal lain, mungkin soul. Karena di passage lain dia mencoba menghubungkan thinking mind dengan Tuhan. Kalau dia mencoba melampaui materialisme, halaman 25, kenapa dia pakai geometri sebagai metode? Soalnya geometri kan sangat visual, spasial, locational. Oke, ini eh, menarik banget pembahasannya. Dan kayaknya itu pertanyaan nomor 2, nanti kita bisa jawab di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Karena ini juga argumentasi dari beberapa pemikir setelahnya ya. Buat review si Descartes. Untuk pertanyaan nomor 1, eh ya, dia emang bukan bicara brain atau soul ya. Tapi again, yang dia deskripsikan sebagai man adalah ini sesuatu yang berpikir ya, a thinking thing. Aku nggak tahu apakah aku miss di penjelasan lain, tapi yang setahu aku salah satu penjelasan si Descartes tentang mind adalah thinking thing. Jadi apakah itu brain, apakah itu soul, harusnya ya. Aku nggak mau coba jelasin di luar yang Descartes jelasin. Tapi feel free kalau teman-teman mau jawab juga ya di sini. Oke. Oke, mungkin kita bisa coba lanjut sedikit tentang mind body and mind body dualismnya ini. Jadi dia memisahkan eh mind body ini sebenarnya di beberapa tempat ya. Di discourse itu di halaman ke-22. Let's see. Oke, di halaman 22 ini dia ada dua paragraf ya. Untuk merepresentasikan kalau misalnya tubuh dan pikiran itu bagi Descartes harus dipisahkan. Jadi kita baca, I was a substance whose whole essence or nature
consists only in thinking, and which that it may exist has need of no place, nor is dependent on any material thing. So that I, that is to say, the mind which by which I am what I am, is wholly distinct from the body, and is even more easily known than the latter, and is such that although the latter were not, it would still continue to be all that it is. Nah, di sini disebut lagi, I think therefore I am, there is nothing at all which gives me assurance of their truth beyond this, that I see very clearly, bla 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 bla. Tapi kita bisa fokus ke passage di mana dia coba bilang si mind and body is a wholly distinct thing. Dan dia juga coba masukin di meditation juga di sinopsis di halaman 55. Yes, ini di bagian sinopsis. Dia bilang, all those objects which are clearly and distinctly conceived to be diverse substances, as mind and body, are substances really reciprocally distinct. We cannot conceive body unless as indivisible, while on the other hand, mind cannot be conceived unless as indivisible. For we are not able to conceive the half of a mind as we can of any body, however small. Yes, di sini kita ngelihat dua substansi berbeda yang mencoba yang mencoba dipisahkan ya. Yang dicoba dipisahkan oleh Descartes. Sebenarnya juga emphasize asimetri ini di ya gitu. Ya. Di halaman. Oke, iya dua itu sih sebenarnya passage awal yang menerangkan kalau misalnya ada si Cartesian dualism ini yang nanti akan sering-sering disebut ya. Eh, ada pemisahan antara mind and body, nanti di perkembangan selanjutnya ada pemisahan antara nature dan culture, ada pemisahan dualisme-dualisme lainnya yang banyak banget itu gender, apa, seks dan lainnya. Oke, so far ada yang mau kasih pendapat tentang eh, dualisme si Descartes ini? Apa pendapat kalian, feeling kalian tentang pemisahan mind and body dari dua argumentasi Descartes di Meditations dan di Discourse? Kak Lutfi, monggo. Oke, izin masuk Kak Nathan. Aku ini ya soal Cartesian dualism ini memang dalam pembahasannya Descartes itu dibedakan antara mind dan body. Mungkin kalau mind itu sendiri kan dilihat sebagai substansinya dia ya, ya manusia itu adalah thinking thing tadi dan terpisah dari tubuh. Dan kalau tubuh nggak ada, maka mind masih bisa ada kan gitu ya. Dia argumentasinya seingatku adalah ya bahwa aku bisa mengimajinasikan diriku tanpa tubuh dan uh, yang sense itu maka dia nggak necessary bagiku. Yang necessary adalah uh, yang thinking, yang cognition, yang intellection ya Yes. biasanya gitu. Nah tapi aku juga mau sedikit ini ya menarik mungkin apa ya mungkin sedikit pertanyaan atau juga pertimbangan untuk diskusi kita karena aku selesai baca di Meditation 6 itu kemudian ada pembahasannya soal Descartes. Meditation 6 itu kan soal apakah corporeal things, benda-benda yang sense, benda-benda yang material itu benar-benar ada atau enggak. Nah, tapi kemudian di situ dia juga mengambil kesimpulan bahwa tubuhnya juga ada, bahwa di luar diriku masih ada benda yang eksis dan uh, diriku dalam artian mind itu tidak bisa juga dipisahkan dari the body yang aku itu berada di dalamnya gitu. Nah, mungkin ini juga menarik ya untuk bicarakan maksudnya sebenarnya sejauh apa sih Descartes itu benar-benar menyaksikan ketubuhan karena pada akhirnya di Meditation 6 dia
juga berargumen kalau oh dia mengambil analogi ya semacam ada mungkin ada misalnya ada analogi semacam seseorang yang berkendara dan kalau misalnya ada kerusakan di kendaraannya maka dia tidak bisa merasakan kerusakan itu sebagaimana ketika dia adalah suatu pikiran dia juga mengendarai dalam tanda kutip tubuhnya tapi bedanya kalau ada kerusakan di tubuh Hmm. dia merasakan dalam bentuk pain misalnya. Nah, jadi ada hubungan nih antara tubuh dan mind. Tubuh bukan dirinya, tapi tubuh itu sesuatu yang juga bagian dari unity itu kan. Nah, jadi bagaimana sih sebenarnya cara bagaimana sebaiknya kita mengonsepsikan ini gitu? Karena ternyata tubuh Yes. juga tidak disangsikan sepenuhnya dan gitu. Yes, thank you banget Kak Lutfi. Betul. Nanti di meditation 6 dia mencoba bilang kalau mind and body itu intermingled gitu ya, bahasa Inggrisnya. Nanti kita coba lihat ya di halaman 101. Oke. Yes, di sini dia bilang, although I certainly do possess a body with which I am very closely conjoined, nevertheless, because on the one hand I have a clear and distinct idea of myself, in as far as I am only a thinking and extended thing, and as, on the other hand, I possess a distinct idea of a body, in as far as it is only an extended and unthinking thing, it is certain that that is my mind, by which I am what I am, is entirely and truly distinct from my body without it. Wait, sorry. Oh, aku salah highlight kayaknya. Ingat gak halaman berapa itu Kak Lutfi? Aku coba carikan dulu ya. Yes, boleh. Tapi ya benar, di meditation ke-6, di halaman seratusan itu dia ada kasih argumentasi yang tiba-tiba berbeda dengan argumentasi dia sebelum-sebelumnya. eh Ternyata aku nggak highlight, aku highlight yang lain. Oke, di sini ke Arsa, barangkali dualisme ini akar dari pemisahan antara natural science, tubuh, dan social science, pikiran, dunia mental. Yes, bisa jadi ya. Di dunia saat ini semua dipisahkan sih. Karena mungkin salah satu pelaku utamanya karena Descartes ya. Kalau kemarin aku lagi belajar tentang gender sexuality juga semua banyak bahas tentang bagaimana Descartes yang membuat semuanya terpisah. Dan ada dua, cowok cewek doang. Padahal sebelum Descartes ada fluidity di gender segala macam itu ya. Paragraf 13. Oke, kita baca. Nature likewise teaches me this sensation of pain, hunger, thirst, etc. That I am not only lodged in my body as a pilot in a vessel, but that I am besides so intimately conjoined, and as it were intermixed with it, that my mind and body compose a certain unity. For if this were not the case, I should not feel pain when my body is hurt, seeing I am merely a thinking thing, but should be perceived the wound by the understanding alone, just as a pilot perceived by sight when any part of this vessel is damaged and when my body has need of food and drink. I should have a clear knowledge of this and not be made aware of it by the confused sensations of hunger and thirst. For in truth, all the sensation of hunger, thirst, pain, etc., etc., are nothing more than certain confused modes of thinking, arising from from the union and apparent fusion of the mind and body. Ya, ini mungkin bisa jadi discussion kita juga ya, eh, tentang eh, si Descartes yang building up mind and body secara terpisah, tapi juga ada fusion. Dia juga sempat ada mention tentang intermingled, tapi aku agak lupa di mana itu. Tapi di bagian-bagian sekitar ini juga sih yang dia coba
secara kontradiktif bilang nggak sepenuhnya terpisah sih. Ya wholly distinct tapi not that wholly distinct. Kak Syafi? Sorry for the interruption. Aku justru agak menarik dari pemisahan body and soul menurut menurut Descartes. Cuman yang menjadi pertanyaan ini adalah kenapa res extensa ini jarang sekali apa jarang dibicarakan ya gitu, dan kemudian Hmm. ada satu tokoh yang mungkin aku juga masih belum bisa mengenal tentang pemikiran beliau, yaitu tentang Spinoza gitu. Nah, alasannya kenapa Spinoza ini menolak dualisme dan mengusulkan malah monisme atau satu substansi. Mungkin itu aja sih yang membuat aku jadi semakin curious dengan pemisahan antara body and soul, gitu-gitu aja. Makasih. Yes, thank you Kak Syafi. Yes, res extensa ini extended thing ya, tadi Descartes bilang. Eh, dan ini yang jadi pembahasan banyak banget nanti kita di pertemuan-pertemuan selanjutnya, karena eh, the material physical world adalah fondasi mini materialism. Nanti harusnya kita bisa belajar lebih banyak dari yang lain. Tapi yang lain itu, yang aku maksud, mereka dari kayak Karen Barad, Donna Haraway, mereka dari segi yang menarik ya. Haraway itu dari biologi, eh, Barad dari physics. Nanti ada Kimmerer, Kimmerer itu dari indigenous. Dia gimana melihat relationality dari indigenous people segala macam. Jadi eh, itu banyak banget tentang res extensa. Dan Spinoza itu di pertemuan kedua kita akan khusus bahas refutation Spinoza akan Descartes ini semua. Dan menariknya Spinoza itu yang banyak banget dibahas di filsafat sekarang. Kalau lihat jurnal-jurnal filsafat banyak yang back to Spinoza. Kemarin ada buku baru launching dari Princeton Press kalau nggak salah tentang Spinoza juga. Jadi itu menarik sih. Tapi nggak apa. Ini Descartes di sini kita jadi landasan buat dikritisi banget ya. eh yes, nanti kita coba belajar lebih banyak dari Kak Lutfi. eh Mungkin kita simpan ini juga di pembahasan tentang mumpung di sini kita mungkin bisa lihat juga satu passage tentang passivity of the matter gitu ya. Sebenarnya di halaman 6465 si Deka tuh sempat mention yes, ini juga sebenarnya building up eh, ke wholly distinct mind and body, tapi juga nggak sepenuhnya terpisah itu yang Descartes maksud. Dia di sini bilang, by body, I understand that all can be terminated by a certain figure. This can be comprised in a certain place and so fill a certain space as their form to exclude every other body that can be perceived either by touch, sight, hearing, taste, or smell that can be moved in different ways, not indeed of itself, but by something foreign to it. Nah, di sini yang menarik adalah dia mencoba melihat bahwa si body ini eh, sangat pasif ya. Dia cuma bisa dikendalikan oleh hal di luar body itu sendiri. Dan mungkin ini nanti bisa mungkin ya bisa membuat kita mengerti kenapa dia bilang eh, mind and body ini eh, wholly distinct tapi juga ada fusionnya ya. Tapi body itu sebagai sesuatu yang sangat pasif yang tidak bisa kita apa-apakan gitu ya. Kita cuman bisa kalau kita rasa kepanasan yaitu purely karena hal di luar kita yang panas bukan tubuh kita gitu. Nah, tapi sebenarnya tadinya aku pengen bikin breakout room untuk melihat apakah touch, sight, hearing, taste, smell ini sepenuhnya pasif atau enggak di pengetahuan kita sekarang. Tapi karena mungkin eh,
waktunya nggak cukup, udah hampir 1,5 jam. Mungkin aku bisa lempar aja langsung ke teman-teman sekalian. Eh, apakah eh body ini pasif gitu ya, yang si Descartes eh, maksud? Atau apakah si senses atau ya bodily experience ini punya satu agensi? Tapi mungkin pertanyaan itu kita simpan buat diskusi di lain waktu. Karena ada satu lagi sebenarnya aku pengen bahas yang penting banget juga, yaitu wax argument. Ini jadi part terakhir di Descartes ya. Jadi untuk sums up, Descartes itu bilang segala sesuatu itu bisa didap, dan karena maka dari itu salah satu yang bisa kita percaya adalah mind kita, dan dari situ dia coba building up kalau misalnya ada pemisahan antara tubuh dan pikiran, dan tubuh itu sebagai sesuatu yang pasif, yang hanya bisa dirasakan atau di quote-unquote kendalikan dari sesuatu yang foreign. Em, oke, semoga itu mudah dimengerti. Nanti tinggal baca lagi aja kalau ada yang masih menjanggal gitu ya. Tapi kita akan masuk ke wax arguments-nya Descartes ini yang terakhir di halaman ke 66768. Oh, di halaman ke 67 ya, di sini. Wax argumentnya Descartes ini cukup menarik ya, karena dia langsung kasih studi kasus fenomenologi dari this piece of wax, yang dia coba deskripsikan awalnya sebagai sesuatu yang fresh from the hive. Kita coba baca dulu ya deh. Take for example this piece of wax. It is quite fresh, having been but recently taken from the beehive. It has not yet lost the sweetness of the honey it contained. It still retains somewhat of the odor of the flowers from which it was gathered. Its color, figure, size are apparent to the sight. It is hard, cold, easily handled, and sounds when struck upon with the finger. In fine, all that contributes to make a body as distinctly known as possible is found in the one before us. But while I am speaking, let it be placed near the fire. What remain of the taste exhales, the smell evaporates, the color changes, its figure is destroyed, its size increases, it becomes liquid, it grows hot, it can hardly be handled, and although struck upon, it emits no sound. Does the same wax still remain after this change? It must be admitted that it does remain. No one doubts it, or judge otherwise. What then was it I knew with so much distinctness in the piece of wax? Assuredly, it could be nothing of all that I observed by means of the senses, since all the things that fell under taste, smell, sight, touch, and hearing are changed, and yet the same wax remains. Nah, ini semoga bisa menjelaskan eh, lebih dalam lagi tentang perbedaan mind and body, gitu. Wax yang berubah dari yang fresh sampai akhirnya meleleh ya karena dekat api. Dia si Descartes bilang, oh ya mind kita yang bisa menganggap, bisa menjelaskan kalau itu tetap wax. Meanwhile, kalau kita nggak pakai mind, kita cuma pakai pakai perasaan kita, pakai indera senses kita ini, kita nggak bisa bilang kalau wax itu wax menurut dia setelah dipanaskan dan setelah meleleh ini, gitu. Um, yes, so far di sini ada yang mau kasih pendapat lagi. Jadi sebelum kita lihat apa yang Descartes coba bilang dari si argumentasi tentang wax ini ya. And that's why mind is different from the body juga.
Ya? Ini impact juga ya ke identitas kata Kak Yovita. Boleh dielaborate Kak? Kak? Ya, identity ini maksudnya gimana? Halo, Yes, ya, apa suara monggo. aku kedengeran? Yes, kedengan nggak? Jadi waktu eh, ngomongin tentang apa ya, mind and body yang diomongin sama di kelas ini, aku jujur kayak kepikiran aja sama apa konsep identitas dan gender yang kita adopsi dan kita alami sekarang. Maksudnya, of course, like the identitas tuh apa gitu, identitas gender tuh apa? Akhirnya tuh juga how we the mind siapa yang kita siapa yang kita ambil sebagai siapa yang kita claim gitu ya or mind mindset gitu aside from the biological sex juga tapi ini juga akan I can see ini tuh dibawa ke konsep yang identitas ketika juga ditanya siapa kamu gitu ya. Hmm. Yes, yes, thank you, Kak Yovita. Yes, ini benar-benar masuk ke tentang A itu siapa ya? Apakah A itu kalau seperti yang Descartes masuk sebagai thinking thing atau feeling affection kita termasuk dalam di identitas kita? Nah, itu nanti mungkin bisa jadi pertanyaan kita semua, teman-teman. Kalau mau mengkritisi Descartes, masa manusia cuma di simplify dari thinking thing doang atau dari mind doang gitu ya? Thank you. Dan yes, Descartes bilang, let it be attentively considered and retrenching all that does not belong to the wax. Let us see what remains. There certainly remains nothing except something extended, flexible, and movable. Nah, jadi Descartes itu most of the passage di buku dua buku ini mencoba membuat hierarki-hierarki gitu ya. Eh, Selain mainan body, juga kalau misalnya kita lihat dari si Wax argument, ada hierarki antara senses dan intellect gitu ya. Di mana senses kita itu dianggap sebagai Descartes sebagai sesuatu yang bisa berubah dan membingungkan, changeable, confusing, dan segala macamnya. Meanwhile, intellect itu sebagai sesuatu yang clear and stable, yang si intellect ini bisa menangkap si res extensa dan properti-properti lain gitu ya. Jadi eh, ini yang penting banget sebenarnya untuk menutup kelas kali ini karena eh, s- pertanyaan yang kita bisa bawa setelah dari kelas adalah apa yang bermasalah dengan konsep manusia yang direduksi menjadi sebuah thinking thing dan apa eh, permasalahan dari si hierarki-hierarki yang selalu ada di teks-teks Descartes ini gitu ya. Dan juga penjelasan-penjelasan dia. Kenapa sesuatu yang stabil, yang clear, kayak intelek di wax arguments ataupun mind, itu lebih tinggi hierarkinya dibandingkan sesuatu yang bisa berubah, kayak senses kita. Nah, ini mungkin yang bisa jadi pertanyaan kita sebelum kita masuk ke Spinoza di pertemuan selanjutnya. Mungkin karena aku lihat banyak yang mungkin belum selesai baca juga di Descartes, aku mungkin bikin kelas selanjutnya itu di 2 minggu ke depan kali ya. Biar ada waktu buat menyelesaikan eh, Descartes dan juga nanti Spinoza. Spinoza juga bukunya nggak terlalu gampang buat dibaca, ribet, eh, tapi punya banyak poin yang sangat penting. Eh, dan mungkin pas di kelas Spinoza kita juga bisa ambil konsep-konsep tertentu ya yang you think the hierarchy of stability yang lebih tinggi daripada yang unstable, kita mungkin bisa ngelihat bagaimana ini diaplikasikan ke misalnya gender gitu ya,
di mana gender dipersepsikan sebagai sesuatu yang stable. Only uh, men and women. Kalau ada orang yang intersex, nah itu berarti beda cerita. Dia bukan uh, manusia yang lebih yang sama seperti manusia lainnya. Kalau teman-teman yang trans, yang queer itu juga mereka tidak sama. Apakah persepsi ini sampai sekarang masih ada ya sesuatu yang stable, sesuatu yang masih jadi hierarki itu lebih tinggi daripada yang lain. Oke, mungkin sebelum kita tutup diskusi ini dari pertanyaan dua pertanyaan tadi yang teman-teman bisa bawa ke rumah untuk dipikirkan untuk dibaca lagi ketika membaca Descartes dan Spinoza, ada gak yang mau kasih pertanyaan-pertanyaan lain sebelum kita tutup? Boleh nih. Di chat juga boleh, nanti aku coba summarize chatnya aku aku upload ke Drive juga. Jadi kita coba tidak menutup semua kelas-kelas ini dengan argumentasi, tapi justru dengan pertanyaan yang kita coba jawab seiring waktu, gitu ya. Tapi ini semoga framework pedagogis ini membuat teman-teman tidak berhenti di kelas ini, tapi juga selalu mikirin pertanyaan-pertanyaannya sampai beberapa waktu ke depan dan sampai kelas-kelas selanjutnya, gitu. Jadi nggak ada cut di akhir kelas. Ada teman-teman yang mau kasih pertanyaan lanjutan atau kebingungan atau eh ya apapun itu boleh sih. Bisa sampai terakhir Descartes ini nggak jelas ngomong apa gitu ya. Itu boleh banget. Itu emang true ya. Ya banyak waktu yang aku perlukan untuk menyambungkan beberapa kalimat-kalimat Descartes ini. Dan kalau kata Kak Lutfi, bahkan di akhir-akhir dia juga mencoba buat unstabilizing dia punya argumentasi awal gitu ya. Yes, Kak Yovita. Um, jadi aku sebenarnya waktu baca Descartes ini kepikiran juga sih karena dengan sebelum sebelum memulai dengan baca Descartes itu sempat nama Descartes tuh di-mention di apa kayak forum tentang forum-forum eh, beberapa teman yang kayak practicing Wicca terus practicing neo-paganism gitu. Nah, terus apa ya yang dilihat dari yang dilihat bagaimana Descartes memposisikan mind itu sebagai kayak highest being terus kayak sebagai sesuatu yang kayak like a bit spiritual. Tapi ketika aku baca di awal-awal dan aku baca niatnya Descartes ini adalah sebagai kayak apa ya? Dia sendiri tuh membuat uh, thoughts ini tuh dari pemikirannya dia yang kayak pengen mencoba untuk apa ya maksudnya merumuskan dari apa yang dia alami gitu. Terus dia di awal juga sempat mention kalau dia lebih appreciate kalau misalnya ada society yang melihat apa ya, yang merumuskan bagaimana peraturan-peraturan itu dibuat dari pengalaman dan event yang terjadi pada mereka daripada dari kayak divine being gitu. Jadi kayak to see this ini sendiri tuh kayak membuat aku kayak even kayak spiritualism itself kayak oke not spiritualism even dari effortnya Descartes yang kayak mind merumuskan mind itu sendiri itu juga dipengaruhi dari apa ya effortnya dia untuk merumuskan pengalaman-pengalaman dia gitu loh dari kayak karena selama ini kayak dibandingin instead of kalau kata-katanya di forum itu adalah instead of kayak apa um, instead of
dialektik lebih ke spiritual. Tapi menurutku kalau ngelihat aslinya kayak bagaimana dia di awal aku pengen kayak gini itu tuh kayak kesannya juga dia bisa menjadi kayak lebih dialektis juga gitu. Itu sih menurutku. Yes, thank you Kak Yovita. Em, ya, sebenarnya tergantung, bener, sebenarnya tergantung di forum mana kita membaca Descartes sih. Eh, Kalau di forum yang lebih condong ke teologi, pasti menekankannya di part-part meditations yang eh, ini ya, tentang kisah dia dan tentang ketuhanan. Eh, tapi ya that's why kita di sini coba untuk baca dari teks primernya ya. Hopefully yang kita tangkap masing-masing dari kita itu berbeda-beda. Jadi banyak perspektif yang bisa disampaikan, bukan cuma satu perspektif doang gitu ya. Eh, ya, nanti sampai akhir kita juga eh, benar-benar cuman baca primary text gitu ya. Even ada beberapa buku mungkin Introduction to New Materialism, Introduction to Posthumanism itu tetap dibuat oleh orang-orang yang memikirkannya. Misalnya Rossi Braidotti itu yang bikin si New Introduction-nya juga. Eh, Nanti yang Introduction to Posthumanities itu juga ada dari Halberstam dan segala macamnya. Jadi tetap primary source agar kita bukan menerima interpretasi orang sepenuhnya akan suatu teks, tapi kita juga bisa ikut dalam diskusi apa yang kita tangkap dari teks-teks ini gitu ya. Eh, 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 eh. Dari Kak Pradipa mungkin agak random dan kejauhan. Saya bisa, tapi jadi kepikiran apakah neuroscan mind kan jelas secara biologis, tapi sensasi. Wah, ini mungkin yang bisa jawab ini eh, Ko Arvin ya. Dia masih di sini, kayak. Oh, udah nggak di sini. Nanti mungkin bisa dilempar ke grup kali ya pertanyaannya. Jadi eh, ada salah satu member di grup kita, Arvin, dia dosen neuroscience dan aku lupa neuroscience atau onkologi gitu di Stanford. Sempat dia yang lebih ngerti. Dia bahas neurofilosofi Patricia Church yang segala macam juga ngerti. Kalau aku sama sekali nggak ngerti, jadi nggak bisa jawab. Nanti eh, bilang aja di grup. Nanti aku coba tag-tag dia. Kalau dia mau jawab, harusnya mau sih. Kak Zaki, monggo. Eh, oke. Sebenarnya pengen memberikan pertanyaan terbuka ya, karena saya Hmm. jujur membaca Descartes kan dari tadi saya bilang eh, dia memberikan kesan yang arogan. Begitu pula dengan klaim bahwa ada dualisme antara mind and body. Seakan-akan pikiran itu eksklusif milik manusia yang sangat apa ya istilahnya antroposentris. Tetapi di sisi lain, kalau misalnya kita tidak mengakui bahwa adanya agensi dari pikiran itu sendiri, maka akuntabilitas dari manusia itu sendiri jadinya tidak bisa diukur intensionalitasnya. Nah, ini kan eh, masuk ke ranah hukum juga nanti lari-larinya. Jadi agak bingung aja sih mendudukannya, karena saya eh, apa ya menganggap bahwa consciousness apa kesadaran itu sangat gimana ya jelasinnya ya? eh itu tadi disebut tentang neo-Cartesian bahwa dia bisa kesadaran itu bisa dijelaskan secara neuroscience saat ini. Tetapi bagaimana kita mendefinisikan agensi itu, eh, moralitas itu, mungkin kayak gitu sih. Karena apa yang ditulis di sini tentang Tuhan, tentang absolute good, justice, truth di sini itu sangat arbitrer, saya rasa. Dan saya masih Hmm. nggak masih 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 have doubts
tentang itu. Mungkin itu sih yang mau disampaikan. Makasih. Oke, thank you banget, Kak. Em, Sebenarnya ada satu sesi khusus nanti tentang ini, itu di pertemuan ke-13 ya. Neuroplasticity, Flexibility, and Neoliberal Governance. Jadi, yang aku tahu itu satu buku dari Catherine Malabou, What Should We Do with Our Brain. Itu eh, kayak akan menjawab beberapa pertanyaan. Aku nggak yakin karena aku belum selesai baca juga. Tapi ya nanti mungkin aku bisa masukin juga beberapa buku lain di materi kita kali ya. Biar nanti ada lagi gak ya? Kayaknya ada satu lagi. Mm, 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 mm. Ya aku agak lupa. Kalau nggak salah aku cuma masukin di Catherine Malabou doang. Karena aku belum baca banyak tentang ini ya. Tapi nanti aku coba cari lagi yang berhubungan dengan eh neuroscience dan neurocartesian. Thank you. Oke, ini pas sudah 1,5 jam kita bersama-sama. Kita nggak pengen lama-lama karena sesinya ada 20 lebih, mungkin 30 kalau tanpa makin banyak bacaan. Jadi kita keep it short dan nanti kita bisa discuss lebih lanjut di eh, grup kali ya. Dan nanti sesi-sesi modul-modul selanjutnya, aku akan buka kesempatan buat teman-teman yang mau lead diskusinya eh untuk lead. Biar nggak cuma aku doang nanti. Jadi aku bakal buka. Nanti aku kabarin gimana ya di grup. Thank you banget teman-teman. Dan ya, to take notes, emang semua bacaan ini eh, nggak nggak gampang ya. Dan banyak banget teks yang dry. Eh, Apalagi new materialism. Itu banyak banget yang dry, mati-matian bacanya. Tapi banyak banget poin menarik yang eh, ya kalau coba kita pertahankan baca sampai akhir dan coba untuk disusun argumentasi-argumentasi mereka. Yes, oke. Thank you banget teman-teman sekalian. Sampai ketemu lagi mungkin 2 minggu lagi. Kita fokus ke Spinoza. Nanti ada satu buku doang dari Spinoza, yaitu Ethics ya. Tahun 1677 aku udah upload di Google Drive. Dan nanti ada satu chapter singkat dari Deleuze tentang Spinoza and the Three Ethics. Deleuze ini salah satu yang coba mendekonstruksi modern filosofi gitu ya. Dia pakai konsep rizomatik dan bagus banget. Nah, kita coba baca dua itu. Yes, Gilles Deleuze. Dan semoga teman-teman bisa baca sampai akhir, sampai habis yang ethics dari Spinoza biar nanti mungkin banyak yang beda ya perspektifnya juga dari pembacaan kita. Thank you teman-teman sekalian. Selamat malam, selamat puasa bagi teman-teman yang berpuasa dan sampai jumpa 2 minggu lagi. Bye-bye. Thank you. Makasih Mas, makasih. Thank you.